cepat berganti, ilmu yang benar tetap dicari. Tadabur ayat bersama Pak Haji Saad Murdi, pahami ayat, arti dan makna secara sebagai cahaya diri. Kepada Bapak Saad Murdi, disilakan. Terima kasih Bu Yanti. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di alasani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan dan nikmat lainnya yang tak terhingga banyaknya. Oleh itu maka bersyukurlah kita kepada Allah agar kita istiqomah dalam mempelajari Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah At-Taubah ayat 125 di bawah bimbingan Buya Rizal didamping oleh Bu Risma Lina dan sudah diskusikan bersama Pak Hadril. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa ma hum kafirun. Artinya lebih kurang, adapun orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka turunnya surat ini menambah kekotoran atau kekafiran pada kekotoran yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. At-Taubah 125. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Ayat ini dimulai dengan wa amma, adapun. Allah membagi manusia menjadi dua golongan, yang menerima hidayah dan yang menolaknya. Pembagian ini mengajarkan kepada kita bagaimana respon manusia terhadap wahyu itu tergantung pada kondisi hatinya, bukan pada wahyunya. Imma, penggunaan kata imma menunjukkan perincian setelah menyebutkan secara umum. Ayat sebelumnya atau 124 menjelaskan keadaan orang beriman. Ayat 105 merinci keadaan kelompok kedua, yaitu orang munafik. Fungsinya memperjelas kontras, membagi manusia menjadi dua golongan. Kemudian diikuti dengan kata al-lazi, orang yang. Al-Quran tidak langsung menyebut nama atau identitas mereka. Ini mengajarkan agar kita lebih fokus memperbaiki sifat diri dalam diri daripada mencari siapa yang dimaksud. Fi qulubihim, di dalam hati mereka. Allah tidak mengatakan di lisan mereka atau tidak dikatakan di wajah mereka, tetapi di hati mereka. Ini menunjukkan bahwa sumber seluruh amal adalah hati. Maradun itu penyakit. Allah menyebut kemunafikan dengan penyakit, bukan langsung sebagai kematian hati. Penyakit mungkin dapat diobati dengan taubat, ilmu, dan zikir.
Karena itu selama seorang masih hidup, pintu taubat untuk kembali kepada Allah tetap terbuka. Artinya begitu wahyu turun, akibatnya langsung tampak pada hati mereka. Kemudian susunan kata prasa fi qulubihim maradun. Al-Quran itu dalam Al-Quran mendahulukan fi qulubihim. Faedahnya penghususan letak penyakit, karena dengan menegaskan bahwa penyakit itu berada di pusat keimanan, yaitu hati. Yang dimaksud penyakit itu bukan penyakit fisik, tetapi penyakit hati, seperti nifaq, syahwat, hasad, kufur, dan sebagainya. Fazadathum rijsan ila rijsihim. Maka turun surat ini menambah kekotoran, kekafiran pada kekotoran mereka yang telah ada. Fazadathum, maka bertambah bagi mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa wahyu Allah tidak berubah, tetapi manusialah yang berubah dalam menyikapinya. Hati yang bersih akan bertambah imannya, sedangkan hati yang sakit bertambah jauh dari kebenaran. Pertanyaan untuk diri sendiri, setiap kali membaca Al-Quran, apakah iman kita, iman saya bertambah atau tidak? Itu perlu kita renungkan. Atau justru hati saya tetap keras. Kemudian kalimat fazadathum adalah kalimat jawab yang menunjukkan hubungan langsung akibat yang segera terjadi. Kemudian irisan, kekotoran. Dosa yang terus dilakukan tanpa taubat akan meninggalkan noda pada hati. Semakin banyak noda, semakin sulit hati menerima cahaya petunjuk. Ila rijsin, di atas kekotoran mereka. Maksudnya kemaksiatan di atas kemaksiatan. Artinya kemaksiatan jarang terjadi berdiri sendiri. Kemudian satu dosa tidak disesali dapat menyeret kepada dosa berikutnya hingga menjadi kebiasaan. Wa matu, maka dan mereka mati. Kematian datang tanpa menunggu hati menjadi baik. Karena itu memperbaiki hati tidak boleh ditunda. Wahum kafirun, sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Keadaan mereka adalah tidak hanya mati, tetapi mati dalam kekafiran. Hal ini memperkuat buruknya akhir kehidupan mereka. Yang paling penting bukan hanya bagaimana seorang hidup, tetapi bagaimana ia menghayati hidupnya, husnul khotimah. Karena itu seorang mukmin selalu memohon agar diteguhkan hatinya hingga akhir hayat. Demikian tadabbur surah At-Taubah ayat 125. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita. Demikian, terima kasih. Namun demikian, apa yang saya bacakan terjadi kekeliruan, mohon dimaafkan karena keterbatasan itu ada pada kami dan pada Allah kita minta ampun. Ucapan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma hamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.